Malam guys, jumpa lagi dengan Bismakti Multi Channel. Hari ini bahasan saya adalah mengenai mesin pompa air. Khususnya malam ini ada jet pump. Tadi kemarin jet pump saya itu mendadak mati sehingga kita tidak punya air sama sekali, susah dapat air. Akhirnya tadi pagi saya coba telusuri, saya mulai cek di mesin tidak ada suara dengung sama sekali. Kecurigaan saya adalah pada kabel, sehingga kabel-kabel isolasi saya buka dan saya cek untuk arus. Nah, di situ saya tespen ada fasa ya, keluar fasa, fasa nyambung, kemudian apakah kabel netral nyambung, saya buka di saklar, di dinding. Di dinding saya cek juga itu nyambung, dan saya short itu terjadi korslet, artinya kedua-duanya berfungsi. Kemudian saya menuju ke mesin. Saya tidak membuka kapasitor ya, karena begini, kalau mesin itu kapasitornya rusak atau aus, biasanya gejalanya adalah ketika dihidupkan, mesin itu suaranya akan dengung, dan dipegang itu getar. Halus, jangan hampir tidak terdengar ya. Tapi kalau Anda pegang itu pasti ada getar. Nah, kalau gejala mesin pompa air seperti ini biasanya kendalanya adalah di kapasitor. Kapasitor yang sudah mulai aus ya, atau memang sudah rusak sama sekali, dan itu hanya ganti. Anda tidak perlu buka-buka yang lain, cukup itu beli, bawa ke toko, cocokkan nilainya, beli, pasang kembali, sudah cukup, itu mesin akan hidup. Tetapi perlu hati-hati bahwa ketika misalnya tertulis di situ di mesin kapasitor itu 230 atau 260 volt AC, kemudian mikronya yang paling penting ya, itu tertulis misalnya 20 mikro, dan Anda cari tidak ada, jangan beli yang lebih dari 22 mikro. Sebaiknya selisihnya 22, 2 ke atas atau 2 ke bawah. 22 mikro atau 18 mikro. Tetapi ini kan juga belum tentu ada ya. Jangan beli yang di atas itu. Misalnya 20 mikro, tukang toko kasih ini pakai 30 mikro saja, hati-hati. Mesin nyala, saya percaya, pasti nyala. Karena ketika Anda pasang yang seharusnya 20, Anda pasang 30, mesin nyala, bahkan akan lebih kencang putarnya. Tetapi ingat, tidak lama kemudian, mungkin paling lama 1 jam, mesin Anda liter akan terbakar. Dia akan terbakar karena kepanasan. Karena semakin tinggi mikronya, maka bandrekan atau dukungan tembakan arus dari kapasitor semakin besar. Nah, yang membuat spool itu terbakar adalah karena arusnya lebih, sehingga spool itu tidak menampung. Spool itu dirancang untuk tahan berapa ampere, kemudian ditambah lebih tinggi lagi, dia akan lebih cepat putarannya karena arusnya semakin besar, tetapi spool itu akan terbakar. Sebaiknya carilah yang sesuai. Kalau ada 22 mikro ya 22 mikro. Kalau di atas 22 sebaiknya jangan. Nah, tidak ketemu. Anda akan cari toko elektronik memang sulit ketemu. Anda pergi ke toko yang menjual khusus misalnya mesin bor, mesin grinder, mesin pompa air. Di situ pasti ada. Atau di toko-toko spare part mesin cuci, AC, itu pasti ada. Anda beli saja yang sesuai itu. Jangan lebih tinggi 2 mikro atau lebih turun, lebih di bawah minus 2 mikro ya. 20 ke 18 oke, mesin akan berputar tetapi akan sedikit melemah. Tetapi kalau di bawah 18 itu nanti susah hidup dan kemungkinan besar tidak akan hidup. Nah, kasusnya tadi punya saya itu adalah bukan di kapasitor, sehingga saya tidak mau kapasitor. Kecurigaan dari kabel yang pertama, makanya isolasi saya buka dan saya cek, ternyata kabel-kabel bagus. Nah, kecurigaan kedua adalah di otomatis, saklar otomatis yang ada di tandon air atau di toren. Itu ada saklar di situ, namanya saklar pull switch ya. Jadi saklar itu tarik oleh bandulan tali, ada tali itu. Ketika air penuh, maka pelampung akan naik, ngambang, maka saklar akan off, naik. Tetapi ketika level air turun sesuai dengan panjang tali yang kita buat, ketika dia turun, dia akan menarik saklar itu oleh beratnya bandul itu, maka akan hidup. Mesin, arus akan tersambung, mesin akan mengalir. Nah, kendalanya tadi mesin saya itu adalah saklarnya itu saya buka, ada bimetal di tengah yang lentur ya, bisa tekan tak tak, ada dekat per itu patah di tengah, sehingga tidak tersambung. Seharusnya begini, ini dan patah, putus begini, hampir tidak kelihatan. Ketika saya buka udah langsung lepas. Nah, otomatis kan tidak nyambung ini. Kabel di sini sama kabel sini yang tersambung di sini nggak nyambung. Ini yang ya, membuat
mesin saya tidak nyala. Akhirnya saya beri spare part dan saya beli tadi senilai 90.000 ya. Itu mereknya kok tidak salah Roya atau apa ya, Roya ST37AB kok tidak salah ya. Nanti ada di videonya itu seperti itu. Jadi nanti sebelum kita lihat kerusakan dan cara menyambungnya, memperbaikinya, ada baiknya saya ajarin untuk cara memasang kabel. Siapa tahu Anda membuka kabel untuk meriksa terus Anda bingung karena di situ ada 6 kabel ya, ada 6 kabel. Saya akan perlihatkan diagramnya. Jadi ini guys, ini ada diagram kabel ya. Akan saya tunjukkan caranya. Ini diagram ini dalam keadaan tersambung ya. Ini colokan atau saklar. Ya monggo lah terserah. Ada yang pakai colokan, ada yang pakai saklar. Kalau tempat saya saklar. Nah, ini ada 2 keluar nih dari PLN listrik. Nah, di sini ini saklar. Inilah, ini otomatisnya disebut pull switch ini tadi. Ini ada 2 kabel di sini. Ketika dari PLN disambungkan, ini ada fasa ya, fasa. Ini disambung ke sini, maka arus listrik akan naik ke saklar. Dan ketika air kosong, bandulan ini ketarik ke bawah, ini kan menarik tek. Nah, maka arus listrik akan masuk ke sini. Nah, ini masuk ke salah satu kabel di mesin. Bolak-balik nggak masalah. Mau sini kanan kiri nggak masalah. Ini masuk. Kemudian melalui spool di dalam mesin bergerak, arus masuk listrik ke sini berputar motornya. Kemudian arus akan masuk ke netral atau kembali lagi ke PLN. Seperti itu. Nah, ini dalam keadaan tersambung. Nah, kalau sudah Anda sempat lepas, pasti Anda bingung karena pasti ada muncul 6 kabel tuh. 2 dari pompa, 2 dari torrent, dari saklar otomatis, dan 2 dari PLN. Nah, gimana sih? Karena sisa salah sambung Anda bisa pasti korslet, bisa jadi korslet atau bisa tidak nyala. 2 kemungkinan akan terjadi korslet, langsung trip MCB Anda, atau tidak menyala sama sekali, tidak korsleting, tapi tidak menyala sama sekali. Maka itu agar Anda tahu memahami cara menyambungnya, Anda harus lihat dulu ini. Ada 2 kabel dari PLN, terserah mau warna merah atau hitam, fasa atau biru. Biasanya kalau kode fasa itu adalah hitam yang kita gunakan sesuai standar ya, dan biru itu warna untuk netral. Terserah Anda mau sambung ini, apakah di sini biru atau hitam nggak masalah itu, karena ini bukan DC, tidak ada positif negatif sini, ini hanya ada fasa dan netral. Nah, ini kabel 1 ya, katakanlah ini warna hitam fasanya, kita anggap itu hitam, fasa hitam, kita anggap ya, ini biru netral ya, anggap aja mau di sini hitam mau biru nggak masalah. Nah, kita kabel 1 ini tadi kita sambungkan ke 3, ini 3 ya, kita sambungkan ini ke 3 ya, arah ke saklar. Kemudian kan ada kabel 1 lagi nih dari saklar keluar, ini sambungkan ke salah satu kabel di mesin, udah ke nomor 5. Nah, tinggal 1 lagi dari kabel sini, ini sambungkan ke yang menuju ke listrik ke PLN. Setelah terpasang ini, pastikan toren Anda atau tandon air Anda dalam keadaan di bawah seperapat ya, di bawah setengah gini ya. Supaya apa? Tujuannya supaya bandul ini gantung menarik gini. Kalau penuh dia nanti nggak akan nyala. Jadi kan untuk Anda mengetes, buang dulu ini air. Buang dulu. Atau yang biasanya kalau sudah mati kan pasti kosong ya, dipakai dulu. Nah, ini pastikan dia gantung. Tidak ada air yang membuat pelampung ini naik gitu ya. Ini pasti langsung nyala. Bunyi seperti itu. Tapi kalau airnya penuh, ya Anda harus menunggu dulu nih sampai air surut baru berfungsi. Nah, untuk mengetesnya sebaiknya buang nih air. Kalau misalnya masih ada penuh, buang dulu lewat bak atau lewat keran atau mana lah. Supaya nanti ketika Anda sambungkan, ini akan langsung nyala. Mesin akan langsung nyala. Seperti itu. Tapi untuk Anda harus hati-hati. Kalau Anda tidak terbiasa bukan orang listrik, kalau untuk membongkar-bongkar kabel seperti ini, pastikan bahwa saklar MCB di meteran dimatikan dulu. Dan MCB atau screen di dalam rumah semua dimatikan dulu supaya Anda aman. Takutnya kan salah sedikit Anda kesetrum, apalagi tangan basah, hati-hati seperti itu. Nah, untuk itu kita akan lihat nanti prakteknya ya, video berikut. Ini dia saudara, jadi sistem pompa air itu sistem otomatis dengan pelampung itu seperti ini kabelnya. Ini yang biru hitam ini
itu dari kabel fasa dan netral stop kontak apa listrik PLN ya. Nah ini kendalanya karena otomatis di pelampung itu mungkin rusak, saya harus ganti. Langsung saya sambungkan ya, itu ada hitam 2 itu ke mesin jet pump, yang warna biru fasa dari PLN dan hitamnya itu netral. Jadi saya sambungkan, ternyata mesin hidup ya. Jadi mesinnya hidup karena saya sudah tidak sambungkan ke lewat otomatis. Nah kabel otomatis itu seperti ini ada 2 juga. Jadi sebelumnya itu posisinya begini, biru sama biru ya, kemudian hitam sama hitam disambungkan, 3 ini disambung seperti itu. Jadi arus masuk dari kabel biru ke biru, masuk dulu naik sampai ke atas sampai ke pelampung di tandon air, kemudian dia masuk nyambung ke hitam ini. Nah kendalanya seperti itu. Jadi air sekarang sudah nyala, saya udah dengar, yang sebelumnya tidak ada nyala sama sekali. Nah ciri-ciri kerusakannya kalau memang mesin tidak ada dengung sama sekali, itu biasanya itu ada di kelistrikannya. Nah, bisa jadi kabelnya itu ada yang putus tengah, atau mungkin di bagian otomatis yang sudah rusak, otomatis pelampung. Nah untuk mengeceknya gampang, dibuka dulu kabel yang sebelumnya itu begini ya, biru sama biru, kemudian hitam ini disambung semua, biasa seperti itu. Nah, 3 kabel hitam nanti sambung nih seperti ini. Nah biru ke biru ketemu nih. Nah, sebelumnya seperti itu. Jadi saya copot ini otomatisnya yang ke pelampung ini, saya copot, saya langsungkan, ternyata mesin hidup. Nah kalau mesin saudara itu saat pertama Anda cek ya, air tidak jalan tapi ada suara dengung kecil seperti ketahan begitu, itu pasti arus jalan, tegangan masuk, tetapi kapasitor yang rusak. Tetapi ini kapasitornya masih asli, ini masih bagus, seperti itu. Kalau terjadi dengung kecil sekali, ada pegang begini, mesinnya bergetar tetapi pompa tidak mutar, itu karena kapasitor yang sudah aus, yang sudah harus terganti. Tetapi kalau tidak ada suara dengung sama sekali, itu berarti ada di masalahnya di kabel. Baik kabel yang menuju jalur ke mesin ini mungkin putus di tengah, atau kabel tadi yang ke otomatis ini ya, atau kabel ke otomatis ini yang di atas di pelampung ini yang putus di tengah, atau barangkali di saklar otomatis yang ada di pelampung tandon air Anda. Jadi nggak usah panik, dicek dulu. Ketika mesin pertama kali Anda lihat mesin dengung kecil tetapi tidak mutar, itu pasti ada masalahnya di kapasitor. Anda ganti sesuai speknya. Seperti ini kapasitornya. Di situ tertulis 260 volt 30 mikrofarad, itu aslinya. Tapi kalau seandainya yang sesuai itu tidak ada, Anda cari yang di bawahnya sedikit, misalnya 30 mikro, misalnya 28 ya, 28 atau 32 mikro. Jangan lebih, selisihnya 2 volt, karena bahaya. Saya cari di pasaran itu 30 volt aslinya itu susah, adanya 40 volt, adanya 25 volt. Nanti kalau 25 volt dia susah ngangkat, kurang putarannya. Tapi kalau 40 volt dia akan sangat kencang, tapi tidak akan lama nanti spool di mesin ini akan jebol karena kepanasan, seperti itu. Jadi cirinya begitu. Kalau dengung mesin ada dengung dan dia bergetar tapi tidak bunyi kencang seperti ini, itu berarti masalah di kapasitor. Tapi kalau tidak ada dengung sama sekali, itu masalah pasti di pengkabelan. Bisa jadi kabel ini yang dari PLN biru hitam ini yang putus di tengah, atau bisa jadi di sini putus di tengah yang ketujuh otomatis, atau bisa jadi ke saklar otomatis di pelampung. Itu saudara, ini mesin sudah nyala. Nanti akan saya benahi lagi, saya bongkar karena ingin mengecek semuanya, memastikan apakah semua berfungsi tidak. Sorry, ini kita buka ini ya, ini ada yang patah. No, seperti bimetal ya, ini dia. Ini patah, seharusnya itu ada di tengah-tengah sini tuh, seperti ini.
menekan per ini gini, dan tersentuh kontak langsung ke kuningan ini, tapi ini patah sehingga dia tidak kontak sisi sini sama sisi yang ini, tidak terkontak sehingga tidak mengalirkan arus. Seperti ini bentuknya ini seharusnya. Ini tutupnya. Nah, seperti ini ya. Pakai membal ya. Nah, yang seharusnya ini di tengah nih, nyambung nih begini nih. Seperti ini nyambung seharusnya. Nah, seperti ini seharusnya nih. Seharusnya seperti ini, dan dia ada posisinya di sini. Seharusnya dia nekan ke sini. Seperti itu, tapi dia patah sehingga terpaksa harus kita ganti. Ini nggak bisa disambung karena ini lentur ya, seperti bimetal nih, nggak bisa sambung nih. Saya sedang suruh istri untuk beli spare partnya, nanti kan kita pasang, saya videokan di sana. Saklar otomatisnya posisinya seperti ini ya, di tandon ya. Nah, kalau membukanya itu kan ulir nih, ada ulir nih, putar ke kiri seperti ini terus cabut. Nah, ini tutupnya, putar ke kiri, diputar ke kiri begini, buka. Nah, ini dia yang hitam tadi, yang saya bongkar tadi, yang ada kuningan-kuningannya, itu dalamnya ini. Dia posisinya ada di sini, tengah-tengah ini. Nah, itu kan saya copot nih. Nah, ini rusak, ini kan pakai tali nih. Ketika air turun surut, maka bandulan di bawah akan menekan, menarik tuas ini. Crack katanya. Jadi kontak, terjadi hubungan listrik, sanyo nyala. Ketika air penuh, itu pelampung naik sehingga ini tidak ketarik kembali, sehingga memutus arus. Sistem kerjanya otomatis tandon air dengan sistem pelampung seperti itu. Beda halnya dengan otomatis yang ada di pompa tekanan air. Itu kalau air keran kita tutup, maka dia akan memutus listrik, tetapi ketika keran kita buka, otomatisnya akan membuka listrik. Ini beda ya. Kalau ini kan sistem tandon air, kalau saya lebih memilih seperti ini. Kenapa? Karena ini untuk menampung air. Jadi ketika air habis dia ngisi, ketika air penuh dia berhenti. Kalau sistem otomatis yang ada di sanyo saya tadi, jet pump tadi yang ada bandulan yang Anda lihat tadi itu saya copot ya. Itu otomatis tekanan air, biasanya itu untuk pendorong. Kalau misalnya gedung-gedung bertingkat kita punya air dan tekanannya kurang kencang, kita pakai itu untuk mendorong. Ketika keran dibuka, maka tekanannya berkurang, pompa akan mutar untuk mendorong air. Tapi ketika tutup, tekanan air penuh di dalam pipa, otomatis akan berhenti dan memutus listrik. Beda ya. Jadi ini sifatnya ini penarik, ini sistem otomatis penarik air dari bawah tanah ke sini. Tetapi kalau yang sistem otomatis yang ada di mesin, di jet pump itu nempel, itu biasanya itu digunakan untuk pompa air pendorong gitu. Tapi bisa juga kita gunakan kedua-duanya, tapi saya memilih seperti lebih aman tinggal. Kalau otomatis yang ada di mesin terjadi kebocoran di pipa, maka mesin akan terus jalan. Nah, kadang sering ya kita punya keran itu bocor, netes. Nah, mesin akan terus berputar, jadi boros listrik. Lebih baik seperti ini. Yang baru radar ST70AB sesuai yang aslinya ya. Harganya 45.000. Ini warnanya orange. Di sini ada pelampungnya nih, dua, akan kita pasang nanti ke atas. Kita sudah sambung nih di dua kabel dari mesin ini, kita bautkan di sini. Nah, kabelnya ini masuk ke lubang di sini biar bisa ditutup, nanti dirapatkan. Sekarang kita tutup, dah selesai. Kita uji, ya terpasang ya. Nanti kita uji. Kita sudah sambung ya. Ini yang dari PLN, dari listrik, ini ke otomatis
2 kabel dari mesin, 2 kabel dari otomatis, 2 kabel dari PLN. Jadi 1 kabel fasa warna biru kita sambungkan ke otomatis. Nah, dari otomatis dia switch masuk ke kabel mesin 1. Nah, satunya lagi dari mesin itu sambung ke hitam dari listrik PLN. Itu saudara. Ini tadi udah nyala. Tepatan karena gentongnya sudah penuh, jadi dia tidak jalan. Tetapi ketika gentongnya mulai surut, saya setel sampai setengah tangki ya. Ini tadi baru saja hidup, jadi otomatis langsung bunyi seperti itu. Jadi demikian sudah pemasangannya. Untuk memasang kabel nanti saya akan buat